Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maharani dengan NIM 1910204008 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Ladirman, SSI MPD. Adapun topik pembahasan kita pada kali ini adalah elemen dasar biodiversitas, biologi, dan pengelompokan biodiversitas. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, saya akan terlebih dahulu membahas tentang keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Keanekaragaman hayati adalah semua makhluk hidup di muka bumi, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, termasuk keanekaragaman genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman ekosistem yang dibentuknya. Keanekaragaman hayati itu sendiri terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama, keanekaragaman spesies, yaitu keanekaragaman semua spesies makhluk hidup di bumi termasuk bakteri dan protista serta spesies dari kingdom bersel banyak, tumbuhan, jamur, hewan yang bersel banyak atau multiseluler. Yang kedua, keanekaragaman genetik, yaitu variasi genetik dan suatu spesies baik di antara populasi-populasi yang terpisah secara geografis maupun di antara individu-individu dalam satu populasi. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, yaitu komunitas biologi yang berbeda serta asosiasinya dengan lingkungan fisik atau ekosistem masing-masing. Nah, kita masuk ke dalam topik pembahasan. 1. Elemen dasar biodiversitas biologi. Elemen dasar biodiversitas biologi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies atau jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Variasi dalam keanekaragaman makhluk hidup disebabkan oleh adanya gen dan interaksi gen dengan lingkungannya. Keanekaragaman gen adalah variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan variasi antara individu sejenis, seperti keanekaragaman tanaman padi dan mangga. Keanekaragaman makhluk hidup sangat penting bagi kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Suatu kelompok makhluk hidup yang memiliki kelestarian tinggi, terdapat keanekaragaman yang tinggi. Sebaiknya makhluk hidup yang memiliki tingkat kelestarian rendah, terdapat keanekaragaman yang rendah dan terancam punah. Keanekaragaman hidup bersifat tidak tetap atau tidak stabil. Hal ini disebabkan oleh campur tangan manusia terhadap lingkungannya yang dapat mempengaruhi keanekaragaman. Penurunan keanekaragaman hayati makhluk hidup terlihat dengan adanya berbagai variasi bentuk, penampilan, dan jumlah. Yang kedua, pengelompokan biodiversitas. Pengelompokan biodiversitas ada 3, yaitu 1. Keanekaragaman gen. Keanekaragaman sifat genetik pada suatu makhluk hidup dikendalikan oleh gen-gen yang ada di dalam kromosom yang dimilikinya. Kromosom tersebut didapat dari kedua induknya melalui pewarisan sifat. Variasi makhluk hidup dapat terjadi akibat perkawinan sehingga susunan gen keturunannya berbeda dengan susunan gen induknya. Selain itu, variasi makhluk hidup dapat pula terjadi karena interaksi gen dengan lingkungannya. Contohnya, bibit yang diambil dari batang induk mangga
yang memiliki sifat genetik berbuah dengan besar, dan apabila ditanam pada area yang berbeda maka ada induknya. Keanekaragaman gen yang dapat ditinggikan melalui hibridisasi atau perkawinan silang antara spesies satu dengan spesies yang berbeda. Sifat atau memiliki proses domestikasi atau budaya tumbuh liar atau hewan. Contoh adalah proses hibrid dari tanaman anggrek akan mendapatkan warna yang beragam. Hibridisasi sapi Fries Holland dengan sapi Bali dan hibridisasi berbagai jenis tanaman dan hewan. Yang B, keanekaragaman spesies. Keanekaragaman jenis atau spesies adalah perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat. Contohnya, di suatu halaman terdapat pohon mangga, kelapa, jeruk, rambutan, bunga mawar, melati, cempaka, jahe, kunyit, burung, kumbang, lebah, semut, kupu-kupu, dan cacing. Keanekaragaman jenis yang lebih tinggi umumnya ditemukan tempat yang jauh dari kehidupan manusia, misalnya di hutan. Di hutan terdapat jenis hewan yang tumbuh yang lebih banyak dibandingkan dengan di sawah atau di perkebunan. Yang C, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem adalah suatu bentuk interaksi antara sebuah komunitas dengan lingkungannya, abiotik di suatu tempat tertentu dalam jangka waktu yang tertentu pula. Komunitas yang dimaksud di sini adalah komunitas populasi yang berinteraksi di suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu. Itulah hasil dari materi saya. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau kata-kata yang salah diucapkan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.